Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini Bapak ingin mencoba menjelaskan tentang grafik fungsi. Bagaimana menggambarkan grafik fungsi ya. Ada beberapa langkah yang harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita menggambarkan grafik fungsi. Yang pertama adalah kita harus menentukan dulu titik potong. Titik potong dengan sumbu X terlebih dahulu ya, titik potong dengan sumbu X. Nah, ketika parabola memotong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi, kita buatkan dulu X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga kita dapatkan berapa X1 dan X2 ya. Nah, X kali X, kemudian berapa kali berapa hasilnya minus 8. Tapi kalau dijumlahkan minus 2, yaitu minus 4 dan plus 2. Nah, dari sini kita dapatkan X1-nya sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan minus 2. Sehingga titik potongnya kita dapatkan 4,0 dan minus 2,0 ya. Kemudian langkah kedua yang kita buat adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y. Nah, kapan dia memotong sumbu Y? Apabila nilai X-nya sama dengan 0 ya. Kita tinggal masukkan berarti 0 pangkat 2 minus 2 dikali 0 minus 8 berarti sama dengan 0 min 0 min 8 berarti sama dengan minus 8. Nah, titik potong dengan sumbu Y berarti 0, minus 8. Yang ketiga yang harus kita tentukan adalah sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini bisa kita buat dengan rumus ya. Sumbu simetri bisa kita buat dengan rumus X sama dengan minus B per 2A. Nah, sekarang kita lihat B-nya minus 2 ya. Berarti minus 2 per 2 kali A. 2 kali 1. Sehingga hasilnya sama dengan minus kali minus plus 2 bagi 2, 1. Yang keempat yang harus kita tentukan adalah nilai ya. Nah, sekarang kita lihat kalau seandainya bilangan yang di depan X kuadrat ini positif, maka dia akan terbuka ke atas. Nah, kalau terbuka ke atas, maka nilai yang kita cari adalah nilai minimum ya. Nilai minimum. Nah, untuk menentukan nilai minimum, kita masukkan dia ke fungsi awal, yaitu X kuadrat min 2X minus 8. Nah, kita gantikan X-nya dengan 1. Kita gantikan X-nya dengan 1. Sehingga kita dapatkan 1 pangkat 2 minus 2 kali 1 minus 8. Sehingga hasilnya menjadi 1 minus 2 minus 8. Gitu ya. Atau sama dengan minus 9. Dan yang kelima adalah kita buat titik balik. Nah, titik balik ini tinggal kita gabungkan antara sumbu simetri 1 dengan nilai minimum minus 9. Nah, titik-titik yang sudah kita dapatkan, kita plot di dalam sebuah gambar grafik kartesius. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Yang pertama adalah 4,0. Katakan di sini 4 ya. 4,0. Nah, di sini adalah minus 2,0. Minus 2,0. Kemudian 0, minus 8 ya. Katakan di sini minus 8. Kita tarik sedikit ke bawah. Nah, yang berikutnya 1, minus 9. 1, minus 9. Nah, katakan di sini minus 9. Nah, jadi titiknya baliknya ada di sini. Berikutnya tinggal kita hubungkan ya. Tadi kan 0, minus 8. Ya, sini 0, minus 8. Tinggal kita gambar ya grafiknya. Nah, ini adalah gambar grafik yang bisa kita peroleh dari persamaan X kuadrat minus 2X minus 8 ya. Jadi poin yang pertama adalah kita bisa menggambar sebuah grafik.
Kemudian yang kedua yang Bapak ingin menjelaskan adalah tentang nilai diskriminan ya. Yang berikutnya adalah nilai diskriminan. Nilai diskriminan ini gunanya seperti apa? Parabola ini kan sebenarnya kalau kita perhatikan itu ada dua jenis. Yang pertama terbuka ke atas. Terbuka ke atas pun ada yang melayang, ada yang menyentuh pada sumbu X ya, ada yang menyentuh pada sumbu X, ada juga yang memotong sumbu X di dua titik. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y ya. Nah, kapan parabola itu terbuka ke atas? Jadi ini terbuka ke atas, terbuka ke atas. Nah, terbuka ke atas, dia punya syarat. Syaratnya apa? Nilai A-nya harus positif. Ya, nilai A-nya harus positif. A itu yang mana sih, Pak? Bentuk umum persamaan grafik ini kan rumusnya begini. Jadi kalian cukup melihat bilangan yang di depan X kuadrat. Kalau yang depannya ini positif, maka dia terbuka ke atas. Contoh persamaan seperti yang tadi. X kuadrat minus 2X minus 8. Nah, ini kan A-nya positif, dia terbuka ke atas. Nah, kemudian kapan dia akan melayang? Apabila nilai diskriminannya ini kurang dari 0. Kapan dia akan menempel pada sumbu X? Apabila nilai diskriminannya sama dengan 0. Kapan dia akan memotong di dua titik ketika nilai diskriminannya lebih dari 0. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat persamaan seperti ini, kita sudah bisa pastikan bahwa satu dia akan terbuka ke atas. Nah, bisa taunya memotong dari mana, Pak? Nah, dari tadi kan ketika kita buat gambar parabola, memotong dua titik. Nah, kita pastikan nih nilai diskriminannya. Nilai diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC. Artinya kalau seperti gambar yang tadi, kan dia memotong di dua titik. Harusnya D-nya lebih dari 0. Kita coba pastikan ya. B kuadrat minus 2 pangkat 2. Ya, 4 dikali A1 dikali C-nya minus 8. Minus 2 pangkat 2, 4. Min kali min plus 4 kali 8, 32. Ketemu 36. Udah jelas ya, memotong sumbu X di dua titik. Tadi kan gambarnya pun memotong sumbu X di dua titik. Nah, yang berikutnya adalah parabola ya, yang terbuka ke bawah. Parabola yang terbuka ke bawah. Ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Sama dia melayang, menempel pada sumbu X dan memotong pada sumbu X di dua titik. Syaratnya apa? Ini kan terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah, ya. Yang pertama, kita lihat ya. Dari bentuk umum sama AX kuadrat plus BX plus C. Dia akan terbuka ke bawah ketika nilai A-nya negatif. Kurang dari 0. Ini sama nih, ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan ada di sini katakan min X kuadrat ya, min X kuadrat. Nah, kemudian katakan di sini misalkan plus ya, plus 2x ya, plus 2x. Nah, kemudian di sini adalah misalkan min ya, misalkan di sini min ya, misalkan di sini min katakan min 7. Nah, kita pengen tahu nih dia terbuka kemana? Ke bawah atau ke atas ya. Yang pertama ya kita lihat bahwa ya, yang pertama kita lihat bahwa ininya nih nilai A-nya ya. Nilai A-nya itu bertanda negatif ya. Nah, kalau bertanda negatif, maka kita pastikan bahwa dia terbuka ke bawah. Nah, kita pengen tahu nih persamaan ini dia melayang kah, menempel atau memotong di dua titik. Dari mana nilai diskriminan? Kita masukkan ya. Kita kan belum tahu nih gambarnya, tapi kita bisa prediksi tipe 1, 2, atau 3 dari gambarnya. B kuadrat berarti 2 pangkat 2 min 4 kali A-nya min 1 kali C-nya minus 7. Ini 4 min kali min kali min ya. Min kali min plus plus kali min min. 28. Nah, minus 24. Kalau minus 24 kan nilai A-nya kurang dari 0. Nilai D-nya maaf kurang dari 0. Berarti dia melayang. Kenapa? Kalau melayang kan sama. D-nya kurang dari 0. Menempel sama dengan 0.
Kalau memotong di dua titik lebih dari 0 ya. Jadi kalau kita gambarkan, pasti gambarnya akan satu terbuka ke bawah, yang kedua dia posisinya adalah melayang, tidak menempel pada sumbu X ya. Jadi poinnya dua yang kita dapatkan. Yang pertama tadi cara menggambar daripada grafik, kita harus ikuti langkah-langkah mencari titik potong dengan sumbu Y, sumbu X ya, kemudian sumbu simetri, nilai minimum atau maksimum, dan yang terakhir titik balik, kemudian kita gambarkan. Poin kedua, fungsi nilai diskriminan. Dia untuk menentukan, yang pertama, parabola tersebut apakah melayang, menempel pada sumbu X, atau memotong di dua titik, gitu ya. Itu fungsi daripada diskriminan. Kalau nilai A, bilangan yang di depan X kuadrat hanya untuk menentukan dia terbuka ke atas kah atau ke bawah. Kalau positif, terbukanya ke atas. Kalau negatif, terbukanya ke bawah. Oke, demikian pemaparan materi ya grafik fungsi. Silakan dipelajari kembali, dilihat kembali supaya semakin bisa lebih dipahami.